Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sore, atau malam, Pak Rizal dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok B akan menjelaskan mengenai substantif tes dengan menggunakan anggota kelompok kami terdiri dari Angelika Andrea, kemudian Dionisa Nargararjo, kemudian ada Muhammad Zuharman, Ruman Jati Kencana, dan juga Sekar Pawestri. Next. Pada kesempatan kali ini kami akan menggunakan problem yang berjudul PPS Sampling for Substantive Test. Next. Jadi dalam problem ini dinilai oleh auditor adalah akun piutang dari Enterprise Bullhead City, di mana kliennya itu memiliki 500.000 book value dari piutang yang terdiri dari 50 akun. Nah, namun kami menggunakan file ACL demo dengan khususnya menggunakan metafor account receivables untuk tahun 2002 dalam mengerjakan soal ini. Jadi terdapat perbedaan terminologi antara AIPA dan juga ACL. Jadi di dalam teks atau di dalam problem itu digunakan istilah risk of incorrect acceptance, di mana dalam ACL itu sama dengan confidence. Jadi 1 dikurangi risk of incorrect acceptance sama dengan 1 dikurangi 5%, 5, maka akan diperoleh 0,95 atau 90%. Di ACL cukup ditulis 95. Kemudian dalam teks atau dalam problem itu disebutkan bahwa total recorded receivables atau total akun piutangnya itu $500.000. Maka di ACL hal tersebut dipopulasi yang juga 500.000. Kemudian dalam teks dijelaskan bahwa tolerable misstatement itu senilai $25.000, di mana dalam hal tersebut diartikan sebagai materialitas yang memiliki nilai yang sama, yaitu 25.000. Kemudian dalam teks dijelaskan pula terdapat expense sebesar $2.000, di mana dalam ACL istilah yang digunakan adalah expected total error dengan nilai yang sama, yaitu 2.000. Next. Untuk poin yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk poin yang pertama dari problem ini, kami diminta untuk mengkalkulasikan required sample size dan sample interval untuk planning the sample dari Desert Enterprise of Bullhead City. Next. Oke, jadi untuk langkah yang pertama, di sini kita akan membeli sampling menggunakan monetary, karena kita akan menggunakan monetary unit sampling. Di sini MUS sangat berguna untuk pengujian substantif dan overstatement test, karena menguji item nilai yang mempunyai saldo nilai rupiah besar. Nilai rupiah yang cukup besar mempunyai risiko relatif lebih besar, kandungan kesalahan saat salah saji yang material dalam pengujian substantif atau overstatement test. Untuk selanjutnya, di sini kita mengisikan isian confidence dengan 95, yang hal ini berarti kita mempunyai level of confidence 95%. Untuk selanjutnya, kita mengetikkan isian population dengan 500.000 yang diperoleh dari jumlah populasi dalam MUS, yaitu absolute nilai field amount. Yang kemudian kita mengisikan nilai materiality dengan 2.500. Materiality menunjukkan jumlah atau tingkatan materialitas yang dipertimbangkan dari total keseluruhan populasi. Di sini berarti diperkirakan tingkat kesalahan material yang dapat diterima kurang dari 2.000. Maaf, tadi nilai materialitasnya adalah 25.000. Untuk selanjutnya kita mengklik calculate yang akan menghasilkan hasil sample size, interval, dan maksimum tolerable ratings. Next. Oke, di sini setelah mengklik calculate akan menghasilkan hasil sample size yang bernilai 69, interval size yang bernilai 7.166, dan maximal tolerable yang bernilai 27,90%. Di mana di bagian atas terdapat hal-hal apa saja yang dibutuhkan. Next. Untuk selanjutnya di poin B akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya pada poin B, kami akan
menghitung projected misstatement, basic precision, incremental allowance, dan juga upper limit on misstatement. Next. Jadi dalam problem dijelaskan bahwa auditor itu menemukan 3 misstatement atau perbedaan antara book value dengan audited value. Jadi perbedaan antara nilai buku dengan nilai yang telah diaudit. Jadi yang pertama terdapat book value sebesar 50 padahal audit seharusnya hanya sebesar $47 sehingga terdapat error sebesar. Kemudian untuk selanjutnya terdapat book value senilai $800 namun audited value-nya hanya senilai $760 sehingga terdapat error sebesar $40. Dan yang terakhir ada book value sebesar $8.500 dan audited value-nya hanya $8.100 sehingga errornya adalah $400. Next. Baik, langkah yang pertama dilakukan adalah melakukan mengklik kemudian evaluate errors. Di situ kita akan memilih monetary, confidence level-nya sesuai dengan yang tadi yaitu 95. Kemudian intervalnya diisi menggunakan hasil dari pengerjaan soal sebelumnya yaitu 7.166,66. Kemudian untuk errors kita isi nilai buku dan juga selisih antara nilai buku dengan nilai yang dia. Jadi yang pertama ada nilai buku sebesar $50 itu error sebesar 3, kemudian selanjutnya nilai buku $800 itu memiliki error $40, dan yang terakhir untuk nilai buku 8.500 ditemukan kesalahan sebesar $100. Kemudian kita akan klik OK, next. Next. Maaf sebelumnya. Baik, kemudian akan keluar tampilan seperti ini, di mana hal ini berarti merupakan hasil perhitungan dari evaluate error yang telah dilakukan tadi. Next. Baik, seperti yang dijelaskan di soal tadi, untuk projected misstatement itu istilah HCL-nya adalah total most likely error atau sebesar $1.188,33. Ini artinya secara keseluruhan itu error yang paling banyak terjadi itu kurang lebih 1.188,33. Kemudian ada basic precision itu dan dalam ACL-nya sama yaitu 21.500. Kemudian upper limit itu istilah yang digunakan dalam ACL adalah total upper error limit yaitu sebesar 23.207,91, di mana di sini akan dibulatkan ke atas sehingga hasilnya adalah 23.208. Nah, ini adalah kesalahan saja yang mungkin ditemukan. Kemudian yang keempat ada incremental allowance yang merupakan selisih yang merupakan hasil dari perhitungan upper error limit dikurangi most likely error kurangi dengan basic precision. Maka incremental allowance-nya adalah 208 dikurangi 1.188,33 dikurangi 21.500, maka akan diperoleh incremental allowance sebesar $519,67. Next. Baik, untuk poin C, kita akan menginterpretasikan hasil perhitungan dari poin B dan bagaimana implikasinya terhadap audit. Next. Jadi tadi ditemukan bahwa upper error limitnya itu sebesar 23.208. Materialitasnya itu dijelaskan dalam soal 25.000. Maka kita dapat menemukan error limitnya itu lebih kecil dari tingkat materialitasnya. Dapat disimpulkan jika memang terjadi kesalahan penyajian, maka kesalahan penyajian tersebut tergolong tidak material, sehingga akun piutang ini dapat dinyatakan disajikan dengan wajar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, yang selanjutnya adalah poin D. Poin D ini kita akan membahas sama seperti poin B dan C, akan tetapi menggunakan asumsi yang berbeda. Yaitu asumsinya adalah jika auditor telah mengetes sampel dan menemukan 5 misstatement dari yang sebelumnya hanya 3. Next. Nah, misstatement tambahan yang ada di poin D ini ada
sebesar 25 error sebesar 25 dari selisih book value $300 dan juga audited value $325. Kemudian misstatement tambahan yang kedua yaitu sebesar $45 dari book value sebesar $912 dikurangi dengan audited value sebesar $867. Next. Nah, langkah yang kita akan lakukan sama seperti pada pengerjaan sebelumnya. Kita klik sampling, kemudian pilih evaluate error, nanti akan muncul jendela seperti di gambar. Nah, kemudian untuk sample type kita pilih monetary, kemudian confidence levelnya kita isi 95%, interval kita isi sebesar 7.166,66 yang kita dapatkan dari perhitungan sebelumnya. Kemudian errors juga kita isi seperti pada perhitungan sebelumnya, namun ditambahkan dengan tambahan misstatement tadi. Next. Kemudian tadi kita klik OK dan akan menghasilkan seperti pada gambar. Next. Nah, dapat disimpulkan projected misstatement adalah sebesar $2.139,17. Kemudian basic precision sebesar $21.500. Kemudian upper limit on misstatement atau total upper error limit adalah sebesar $24.630. Dan yang terakhir adalah incremental allowance yaitu sebesar $990,83. Next. Karena terdapat dua misstatement tambahan tadi, maka mengakibatkan projected misstatement meningkat dari yang tadinya sebesar 1.188,33 menjadi 2.139,17 dolar. Itu melebihi expected misstatement awal sebesar 2.000. Kemudian basic precision masih sama sebesar 21.500 dolar. Kemudian upper limit on misstatement meningkat dari yang sebelumnya sejumlah 23.208 dolar menjadi 24.630 dolar. Nah, kenaikan tersebut berimplikasi pada incremental allowance yang meningkat dari yang tadinya sebesar 509,67 dolar menjadi 990,83 dolar. Nah, kenaikan upper limit on misstatement tadi masih berada di bawah tolerable misstatement yaitu 25.000 dolar. Sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terdapat salah saji material. Next. Oke, sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.